Seorang mantan sopir angkot bernama Nur Ian kini masih bertahan menjadi pengusaha layar tancap di tengah era serba digital. Informasinya, sejak kecil ia memang hobi menonton film lawas di layar tancap. Dan ketika dewasa, Ian pun ingin memiliki proyektor film sendiri. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai sopir angkot demi menjadi pengusaha layar tancap. Kisah selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Satrio Sarwo Trengginas yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Satrio. Ya, baik. Halo. Satrio, bisa Anda ceritakan sebenarnya sudah berapa lama Ian ini menjadi pengusaha layar tancap? Bagaimana awalnya? Seperti apa? Ya, baik. Jadi Nur Ian ini merupakan salah satu pengusaha layar tancap di wilayah Tangerang Selatan yang masih bertahan sampai saat ini. Yang ini mulai merintis usaha layar tancap dengan mengumpulkan film-film seluloid, film-film lawas. Kemudian memang berawal dari hobinya, ia mulai terjun total menggeluti usaha layar tancap ini sejak tahun 2005, gitu. Oke, Satrio. Informasinya memang Ian ini awalnya seorang sopir angkot ya, yang kemudian memilih menjadi pengusaha layar tancap ini. Lalu dia dari mana bisa mendapatkan alat-alat proyektor ini? Ya, baik. Sebelumnya memang dulu ia bekerja sebagai sopir angkot, kemudian memutuskan menjual mobil angkotnya untuk membeli sejumlah alat seperti proyektor, kemudian sistem pengeras suara, dan juga beberapa kumpulan film-film seluloid yang memang sudah jarang sekali berada di pasaran, begitu. Oke, berdasarkan informasi yang Anda dapat, Satrio, lalu berapa banyak ini saat ini koleksi film seluloid milik Pak Ian ini, dari tahun berapa saja film itu? Ya, baik. Untuk film seluloid yang dimiliki oleh Pak Nur Ian ini sampai saat ini dari sejak lama, sebelum 2005 ia sudah mengumpulkan koleksi film seluloid ini, sampai saat ini sudah mencapai sekitar 450-an film seluloid yang terbilang lawas dan juga memiliki berbagai genre, mulai dari action, drama, kemudian ada juga komedi, dan itu juga berbagai berasal dari film barat, dari film Asia, yang terdiri dari film India dan juga film Indonesia, begitu. Dan film-film lawas ini didapatkannya dari teman-teman sesama perfilman dan juga dari komunitas, bahkan juga dari pemilik dari film seluloid tersebut. Oke, lalu film yang paling tua yang dimilikinya itu tahun 1977 yang berjudul Si Pitung, begitu. Oke, lalu apakah saat ini dia di era serba digital kali ini ya, apakah masih banyak orang yang berminat dengan layar tancap ini? Ya, baik. Sampai saat ini ternyata memang berdasarkan penuturan dari Pak Nur Ian, memang antusias masyarakat untuk menyaksikan layar tancap ini masih tinggi, gitu. Mereka bukan hanya di wilayah Jakarta saja, tetapi di wilayah pinggiran penyangga Jakarta, gitu. Jadi mereka biasanya memesan layar tancap itu untuk acara hitanan, acara perkawinan, acara ulang tahun, acara 7 bulan, bahkan hanya untuk sekedar melepas nostalgia dengan film-film lawas melalui layar tancap, seperti itu. Oke, Satrio, Anda tadi juga sudah berkesempatan ya bertemu dengan Pak Ian ini secara langsung. Apakah dia juga sempat menceritakan pengalaman yang paling berkesan bagi dia saat menggelar layar tancap ini? Iya, memang ada beberapa momen yang Pak Ian ceritakan terkait dengan
pengalaman dia selama bertahun-tahun menggelar layar tancap di berbagai acara. Gitu. Nah, beberapa momen yang dia ceritakan itu diantaranya ketika ia mendatangi wilayah yang akses jalannya sempit, kemudian juga saat pemasangan layar tancap ternyata tiba-tiba mendadak hujan disertai dengan angin sehingga layar tancap itu tiba-tiba mendadak roboh dan warga yang menyaksikannya akhirnya bubar begitu. Ya, dan juga ada ketika ketika akses jalan yang sempit, alat-alat sulit untuk dilalui dengan mobil, kemudian kru film itu memasukkan atau meletakkan beberapa alat proyektor ke dalam gerobak dan didorong ke lokasi acara tersebut. Begitu. Oke, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jakarta, Satrio Trenggiras untuk informasinya. Selamat kembali bertugas.